khusus untuk organisasi, selain anggaran dasar hasil dari Bandung, kemudian Jakarta, dan terakhir itu di Banten, Kongres luar biasa, juga anggaran rumah tangga terakhir dirubah di Balikpapan bulan Januari yang lalu. Ada hal baru di kepengurusan sekarang yang menjadi peraturan perkumpulan. Nah, peraturan perkumpulan ini yang perlu juga dipahami oleh ALB, karena ALB ini adalah salah satu anggota dari INI, selain anggota biasa, ALB kemudian anggota kehormatan. Ya, untuk UKEN sekarang menjadi kebijakan bagi PP tidak perlu memenuhi persyaratan sesuai dengan keputusan Balikpapan. Ya, kenapa? Ini perlu saya jelaskan. Karena pemberitahuan pelaksanaan UKEN ini sudah diinformasikan melalui website, kemudian ya sebelumnya itu akan dilaksanakan pada bulan Februari. Jadi sebelum Januari itu sudah diumumkan. Nah, sehingga mereka masih mengikuti persyaratan yang lama. Nah, tetapi untuk gelombang berikutnya ya itu akan mengikuti hasil keputusan Balikpapan. Salah satunya ya adalah sebelum menjadi ALB harus mengikuti ujian pra ALB yang diselenggarakan oleh perkumpulan, apakah itu nanti Pengda atau Pengwil. Nah, lulus dari seleksi itu kemudian menjadi ALB dengan memenuhi persyaratan ya. Ada uang pangkal yang harus mereka setorkan ke rekening PP yang hanya dipungut satu kali. Nah, kemudian mereka menjadi ALB. Selama mereka menjadi ALB mengikuti magang 24 bulan, ada keputusan di Balikpapan harus mengumpulkan poin sebanyak 30 ya. Baru kemudian ini menjadi persyaratan untuk bisa mengikuti ujian kode etik ya. Nah, inilah salah satu hal baru yang diputuskan di Balikpapan. Nah, tentunya keputusan ini adalah diambil melalui rapat pleno pengurus pusat yang diperluas, yang diikuti oleh seluruh Pengda, seluruh Dewan Kehormatan Daerah, Pengwil, DKW, kemudian PP, DKP, dan juga penasehat. Kemudian ada bentukan ketua umum itu kelompok kerja, kemudian ada Dewan Kajian Hukum dan Dewan Kajian Publik. Ya, jelas kan Undang-Undang Pasal 82 menyebutkan bahwa Ikatan Notaris Indonesia ini adalah satu-satunya wadah bagi para notaris Indonesia, gitu kan. Jadi kita tunggal, tidak ada perkumpulan atau organisasi lain, ya, hanya Ikatan Notaris Indonesia sebagai perkumpulan yang berbadan hukum. Nah, sehingga itu menjadi kewenangan kita kalau dikaitkan dengan ujian kode etik, ya. Perkembangan organisasi dari periode ke periode tentunya kita harapkan menjadi lebih baik, dan alhamdulillah kepemimpinan Ketua Umum Yualita, Bu Yualita, sampai saat ini belum 1 tahun, ya, tapi sudah cukup banyak capaian-capaian yang sudah dilakukan, walaupun belum maksimal, tetapi upaya itu akan terus dilakukan dengan upaya kawan-kawan di pengurus pusat, dan kita harapkan juga bisa seiring sejalan dengan pengurus wilayah dan pengurus daerah. Jadi dinamika yang terjadi, gitu ya, kemudian ada program-program unggulan yang cukup baik perkembangannya, terutama untuk memangkas birokrasi di organisasi, kemudian juga informasi yang kita manfaatkan teknologi IT dengan website yang juga menjadi program unggulan Ibu Ketua Umum. Kalau mekanismenya kan jelas, ya, organisasi kita ini ada forum-forum untuk pengambil keputusan, terus
kegiatan kemarin baru selesai konsolidasi organisasi. 33 Pengwil sudah melakukan konverwil, 1 konverwil loop ya tentang pemekaran wilayah di Papua. Dan di setiap konverwil ada sedikit penambahan lah, saya katakan begitu. Dalam pelaksanaan konverwil itu harus melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ADART kita, terutama tentang mekanisme dan juga pelaksanaan dimulai dengan acara pembukaan walaupun itu seremonial dengan lagu himne INI. Kadang-kadang ada beberapa Pengwil dulu yang tidak seperti itu. Nah, sekarang diwajibkan setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian sebelum masuk ke konverwilnya ada sesi PPINI dengan Dewan Kehormatan Pusat. DKP ini khusus untuk peningkatan peran dan fungsi Dewan Kehormatan Pusat ke masing-masing wilayah. Nah, kemudian sesi itu juga diisi oleh organisasi yang mensosialisasikan hasil keputusan Kongres dan juga menjabarkan program-program kerja yang sudah diputuskan oleh PPINI. Ada 17 bidang, kemudian 9 bidang kewilayahan. Dan kita harapkan pengurus pusat nantinya adalah sebagai decision maker ya, artinya pusat itu tidak cenderung sebagai pelaksana teknis kegiatan. Kita akan berbagi dengan pengurus wilayah dan pengurus daerah. Rasanya tidak elok kalau pengurus pusat membuat kegiatan yang kegiatan itu bisa dilaksanakan oleh Pengwil. Ini akan menjadikan pengurus pusat itu sebagai Pengwil yang ke-34 ya. Nah, jadi selayaknya pengurus pusat menjadi motivator ya. Karena tugas kita di periode ini salah satunya adalah memotivasi kawan-kawan di seluruh Indonesia untuk peduli mau bersama-sama mengurus organisasi, kemudian muncul rasa bangga berorganisasi. Tentunya ini adalah untuk kejayaan kita dalam menjalankan profesi jabatan orang. Ya. Konsolidasi sudah selesai, sudah terbentuk pengurus-pengurus baru. Kemudian para pengurus baru, Pengwil, Pengda, DKD, DKW, ya, itu sudah berkumpul dalam kegiatan rapat pleno pengurus pusat yang diperluas. Di situ kita melakukan pembahasan dan perubahan tentang anggaran rumah tangga. Kemudian kita menghasilkan peraturan perkumpulan, ya, dan juga tentang kesatuan sikap. Di periode ini lebih ditekankan tentang kesamaan tata kelola organisasi, kemudian sistem administrasi kesekretariatan. Kita ingin ada penyamaan visi dan persepsi bagaimana memanage organisasi yang tujuannya itu adalah untuk kepentingan anggota, ya. Dan kita harapkan bahwa pengurus daerah dengan Dewan Kehormatan Daerah itu mempunyai peran yang lebih besar karena anggota ada di daerah, kemudian pengurus wilayah, baru setelah itu pengurus pusat. Hasil dari Balikpapan itu harusnya kita lakukan koordinasi teknis antara pengurus pusat dengan pengurus wilayah, antara pengurus wilayah dengan pengurus daerah. Ada program-program unggulan yang saya sampaikan, salah satunya adalah website TNI. Website ini kita harapkan nanti akan menjadi motonya itu informasi organisasi ada dalam genggaman Anda. Jadi website itu kita harapkan nanti akan menjadi sumber informasi tentang organisasi. Kemudian kita harapkan nanti bisa mendapatkan informasi dari apapun yang berkaitan dengan jabatan notaris. Nah, ada yang kedua itu KTA multifungsi yang saat ini memang ada sedikit miss, ya. Nah, dengan pihak BNI yang ini akan kita tata setelah ujian kode etik ini. KTA ini menjadi namanya itu adalah KTA multifungsi.
Jadi ini nantinya kita harapkan bisa menjadi bukan sekedar kartu tanda anggota, tetapi ada fasilitas-fasilitas lain yang didapatkan oleh anggota. Kemudian organisasi juga akan mengambil manfaat dari itu. Salah satunya tentang data, ya. Kemudian ini akan menjadi alat untuk pembayaran iuran anggota setiap bulan, ya. Setiap bulan itu akan dilakukan secara autodebit. Nah, ada rekening untuk menampung itu di PP, ya. Kemudian ada pembagian antara PP Pengwil dan Pengda. PP mendapatkan 25%, Pengwil 25%, kemudian Pengda 50% dari iuran anggota.